Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Terima kasih Ustaz Amir Syakib, terima kasih Ustaz Kudrat, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah bersama-sama dalam kesempatan kali ini, terutama dari keluarga besar Yayasan Sekolah Utsman dan juga para ustadz, para ustadzah, para pengelola, dan Bapak Ibu wali murid di lingkungan Sekolah Utsman. Saya bersyukur bisa silaturahim meskipun hanya melalui online pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan tema yang sangat menarik untuk kita diskusikan pada pagi hari ini, bagaimana agar kita tetap bersemi di masa pandemi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, sebuah kebahagiaan yang luar biasa kita sebagai umat Islam, karena di dalam Islam ini kita telah diberikan segala sesuatu oleh Allah SWT. Semuanya, perangkat-perangkat itu sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak akan pernah kehilangan cara untuk selalu bisa mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kesyukuran dalam semua kondisi yang sedang kita hadapi. Perangkat-perangkat nilai sudah Allah berikan kepada kita dengan contoh yang nyata dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan tuntunan kepada kita bukan hanya ketika kita berada dalam situasi kehidupan yang enak-enak saja, tapi dalam segala sesuatu. Ada masa di mana kehidupan yang kita jalani itu benar-benar nyaman sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi ada kondisi di mana kadang-kadang kita harus menjalani kehidupan yang tidak seperti yang kita mau. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah SWT. Bagaimana kalau kehidupan kita itu seperti yang kita inginkan, dan bagaimana pula seandainya kehidupan itu tidak seperti yang kita inginkan. Karena tidak semua kehidupan kita itu ya, itu sesuai dengan apa maunya kita. Misalnya maunya kita itu ya pengennya sehat terus, pengennya kalau bisnis itu ya lancar terus, pengennya kita tuh kalau berkarir itu ya naik terus, pangkat kita, karir kita, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kehidupan tidak harus seperti itu. Karena sangat banyak faktor yang menyebabkan apakah kita bisa mendapatkan apa yang kita mau ataupun kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi kita sebagai orang beriman itu, kita memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu itu Allah yang sudah menetapkannya untuk kita semuanya. Makanya dengan cara seperti itu, perangkat-perangkat nilai Allah berikan kepada kita, contoh sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tinggal menjalani saja dalam situasi apapun ya, apapun situasi kehidupan kita, sedang lapang, sedang sempit, sedang bahagia, sedang merasa sengsara, atau kita berada dalam situasi yang sesuai keinginan kita atau tidak sesuai keinginan kita, semua apapun yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, walaysa dzalika illa lil mu'min. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mengherankan, sungguh ajaib ya urusannya orang-orang beriman itu. Kenapa dikatakan ajaban li amril mu'min? Karena inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusan orang mukmin itu baik. Apapun yang didapatkan oleh orang mukmin itu baik, dan itulah tadi saya katakan betapa bersyukurnya kita ya di dalam agama Islam ini. Allah sudah berikan semua perangkatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tunjukkan semua contoh-contohnya. Sehingga sepanjang kita tuh menepati apa yang diberikan oleh Allah dan apa yang menjadi contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup kita itu akan baik-baik saja ya. Kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita akan baik-baik saja sepanjang kita selalu mengikuti petunjuk Allah SWT dan selalu mencontoh kepada contoh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau kita lihat, karena kehidupan kita itu kadang sesuai dengan yang kita mau dan kadang pula tidak sesuai dengan yang kita mau, tapi itu semuanya baik. Yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, semua itu mengherankan. Urusan orang mukmin itu selalu baik. Bagaimana bisa demikian? In asabahu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang sesuai dengan harapannya, dia bersyukur, fakana khairan lahu, dan itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak disukai,
yang tidak seperti yang dia kendaki, sobaro, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Jadi urusan orang mukmin itu baik dan baik. Kalau bertemu dengan situasi sarro, dia bersyukur. Dan syukur itu baik baginya. Kalau bertemu dengan doro, maka dia pun bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Sehingga apapun situasi yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian, hidup kita itu ya hanya sabar, syukur, sabar, syukur, syukur, sabar, syukur, sabar. Nggak ada yang lainnya. Dan semuanya adalah baik bagi kita semuanya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita nggak punya perangkat nilai kayak begini nih, mungkin kita semuanya sudah akan bingung, akan stres, akan depresi. Bagaimana kalau menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Allah sudah siapkan itu semuanya untuk kita. Allah sudah mengetahui bahwa manusia itu punya banyak banget keinginan, padahal tidak semua keinginan manusia itu bisa dipenuhi oleh Allah SWT. Susah kan kalau semua keinginan manusia itu dipenuhi oleh Allah? Susah. Ya, jadi menjadikan sesuatu yang kemudian kacau kehidupan itu kalau yang diberikan itu adalah semua yang diinginkan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia itu sangat kuat tarikan-tarikan hawa nafsunya. Sementara Allah yang lebih mengetahui tentang situasi kita yang paling baik itu apa? Itu Allah yang mengetahui. Kalau Allah yang maha mengetahui, kemudian menetapkan sesuatu kepada kita, itu pasti baik bagi kita. Tapi kalau kita manusia yang tidak tahu, ya ilmu kita sangat sedikit itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang mengetahui, kamu nggak tahu. Lalu manusia yang tidak tahu ini, lalu kita menginginkan sesuatu dan semua keinginan manusia dipenuhi oleh Allah SWT, justru bisa rusak kalau yang diberikan itu adalah keinginan manusia. Makanya kadang-kadang ya kita harus menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Meskipun tidak kita inginkan, tapi kita tahu bahwa Allah SWT lebih mengetahui ini semuanya, dan Allah mengetahui bahwa ini adalah baik untuk kita semuanya. Sekarang diberi pandemi. Bagi kita, tidak ada orang berharap pandemi, nggak ada. Ya, kita semuanya itu pengennya hidupnya tenang, nyaman, bebas, leluasa kemana-mana, gitu ya, tidak di penjara. Sekarang di penjara, anak-anak kita harus di rumah saja. Banyak sekali suami istri yang semula mereka bisa kemana-mana, sekarang hanya kerja di rumah saja. Ada yang ke PHK sebagai konsekuensi dampak dari beratnya situasi ekonomi di zaman sekarang. Ada yang dunia usaha sekarang harus tutup karena tidak bisa lagi bertahan dan seterusnya. Dan pada akhirnya kita lebih banyak di rumah dibandingkan dengan keluar rumah karena tidak boleh bergerombol, tidak boleh mengumpul. Dan pada akhirnya kita lebih banyak kegiatan di rumah masing-masing. Situasi ini tidak kita harapkan. Tetapi ketika ini sesuatu yang harus terjadi, maka kita tetap bisa bersikap dengan tepat. Inilah sebabnya maka bagi orang beriman itu tidak ada kesulitan untuk tetap bisa membangun kebaikan, kebahagiaan ya. Bagaimana agar tetap bersemi dalam situasi pandemi. Bagi orang beriman ini tidak ada kesulitan. Kalau orang tidak beriman, mereka akan mempertanyakan bagaimana mungkin kita akan bisa happy dalam situasi pandemi. Bagaimana mungkin kita tetap bisa memiliki cinta yang bersemi dalam situasi pandemi. Nggak mungkin kata mereka gitu kan. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya siapkan materi berupa PowerPoint. Teman-teman panitia teknis mungkin bisa menayangkan untuk bisa kita baca bersama-sama. Sekedar untuk saling mengingatkan di antara kita bahwa sebetulnya untuk kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, kebahagiaan, kesyukuran, ya, suasana-suasana kehidupan yang nyaman itu sebetulnya sesuatu yang sudah kita miliki bersama-sama. Ya, kita sudah punya perangkat nilainya. Kita sudah mendapatkan bekal ya di dalam syariat agama kita. Allah sudah mengatur semuanya. Nabi SAW sudah memberikan contohnya. Sehingga kalau kita ingin hidupnya selalu bersemi, selalu bahagia, selalu happy, meskipun di tengah pandemi, maka tidak ada cara lain kecuali kita harus kembali kepada nilai-nilai fundamental di dalam agama kita. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya akan mengajak pertama kali kita mulai dari penguatan-penguatan fondasi di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini, Bapak-Ibu sekalian, apapun ya, apakah kita dalam kehidupan pribadi, sebagai seseorang ya, apakah seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang suami, seorang istri, orang tua, anak, atau apa saja, kehidupan kita secara pribadi. Ataupun kehidupan kita sebagai sebuah keluarga, ataupun kehidupan kita sebagai masyarakat, ataupun kehidupan kita sebagai bangsa, negara. Kalau kita selalu melandaskan kehidupan kita itu, entah dalam kehidupan pribadi, ataupun di dalam kehidupan sosial kita selalu berada dalam situasi yang berlandaskan kepada ketakwaan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah pondasi yang sangat kokoh dan akan menjadi penentu dari kebaikan kita semuanya.
Inilah yang membedakan antara kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah SWT. Hidupnya orang beriman itu tenang, ya. Hidupnya orang beriman itu dia selalu berada dalam keterpanduan nilai dari nilai-nilai yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Ini karena kita punya fondasi yang kokoh. Next, klik lagi, terus next, terus klik lagi, terus ini pengantarnya nggak usah, terus saja, terus semuanya klik, track, naik lagi, next lagi, klik lagi, next lagi. Ya, kita mulai dari penguatan fondasi keluarga. Next, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, beda banget kehidupan kita di Indonesia dengan kehidupan di tempat-tempat lain. Kalau kita lihat di Indonesia nih ya, Bapak Ibu sekalian, program atau upaya kita untuk mengokohkan keluarga, menguatkan fondasi keluarga, itu menjadi sangat terasa nilai pentingnya, apalagi di masa kita sekarang. Kenapa saya katakan di Indonesia berbeda dengan di tempat yang lainnya? Kalau di masa medsos ini ya, Bapak-Ibu sekalian, di zaman cyber sekarang ini, kita itu dengan mudah mendapatkan gambaran-gambaran dari kondisi negara-negara lain, ya, bagaimana mereka bersikap dan bagaimana mereka berada dalam situasi pandemi sekarang ini. Misalnya lewat grup-grup WhatsApp, lewat grup-grup chatting kita, lewat YouTube, ya, lewat sharing di grup WhatsApp dan seterusnya. Maka kemudian kita mendapatkan gambaran bahwa misalnya kayak Turki, ya, teman-teman sekalian, kita dapat sharing bagaimana kondisi di Turki. Kita lihat bagaimana di video-video ditunjukkan pemerintah Turki itu hadir sampai ke rumah-rumah warga, ya. Mereka itu pemerintahnya memastikan bahwa setiap warga negara di Turki itu hari itu bisa makan. Betul-betul pemerintah hadir, betul-betul pemerintah datang ke rumah-rumah warga itu untuk memastikan bahwa mereka itu semuanya makan pada hari itu. Tidak ada orang kelaparan pada hari itu. Bahkan masjid-masjid di Turki, misalnya ya, kita saksikan di video-video itu, masjid-masjid di Turki itu buka satu tempat gitu di dalam masjidnya untuk menyediakan makanan yang bisa diambil, bahan makanan ataupun makanan siap santap ya, oleh warga sekitar. Jadi jamaah masjid di sekitar itu, kalau mereka hari itu mereka nggak ada makanan, dia dengan mudah datang ke masjid untuk mengambil bahan makanan pokok untuk dimasak di rumah, atau mengambil makanan yang sudah siap santap di situ, tinggal mereka memakannya. Jadi kalau kita lihat ya video-video di Turki itu, kita akan membayangkan, Masya Allah, enak banget ya orang Turki, tidak ada orang kelaparan, pemerintahnya hadir sampai di rumah-rumah warga, kemudian masjid-masjid itu melimpah ruah yang disediakan untuk warga sehingga tidak ada orang kelaparan di sekitar masjid dan sekitarnya dan seterusnya. Lalu kemudian kita membandingkan dengan situasi Indonesia, kok Indonesia nggak kayak begitu? Kalau kita kemudian bermimpi Indonesia kayak begitu untuk saat ini tentu nggak bisa. Bapak Ibu sekalian tahu bahwa kita dengan 270 juta jiwa itu tidak kebayang bahwa kemudian pemerintah Indonesia itu bisa hadir sampai ke rumah-rumah warga. Kita nggak kebayang seperti itu. Makanya jangan berobsesi, oh enak ya jadi kayak Turki gitu lah. Kita kan bukan Turki, kita ini Indonesia gitu. Dan pemerintahan Indonesia tentu tidak sama dengan pemerintahan di Turki. Perhatian pemerintah terhadap rakyatnya tentu juga berbeda antara Indonesia dengan Turki. Oleh karena itu, ketika dalam situasi sulit seperti sekarang ini ya, tidak mungkin kok kita kemudian udahlah kita di rumah aja, nggak usah ngapa-ngapain, nanti kan pemerintah datang mengetuk rumah kita dan kemudian kita akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kan mati kelaparan kalau kita berpikir kayak begitu kan di Indonesia ini. Makanya kemudian kita tidak seperti itu. Justru yang kemudian kita lakukan dalam situasi pandemi ini adalah bagaimana kemudian kita menguatkan fondasi keluarga kita. Dimulai dari keluarga. Kalau di Indonesia, itu yang paling cocok adalah program bagaimana memulai segala sesuatu dari keluarga. Contoh nih, pada situasi keterpurukan ekonomi akibat pandemi, suami ke PHK, sudah nggak dapat kerja lagi, karena perusahaannya bangkrut atau tidak mampu bertahan dalam masa pandemi. Istrinya sudah lama tidak jualan karena jualannya tidak laku di masa pandemi. Sehingga akhirnya betul-betul mereka terdampak
secara sangat berat ya ekonomi keluarga itu. Suami nggak kerja, istri nggak kerja, sementara hidup harus terus berjalan dan seterusnya. Bagaimana kemudian bisa melakukan upaya untuk bisa eksis, untuk bisa bangkit, untuk bisa bertahan dalam situasi sulit itu? Maka kalau di Indonesia nomor satu itu adalah kita mulai dari keluarga. Bagaimana kita membangkitkan ya, bagaimana kita membangkitkan ekonomi dimulai dari keluarga. Bagaimana kita bisa membuat keluarga ini tetap bertahan ya dengan berbagai macam program-program pemberdayaan pada mereka. Dan itu semuanya dimulai dari fondasinya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, inilah fondasi yang sangat penting. Bagaimana kita bisa tetap memiliki keceriaan, tetap memiliki kebaikan di dalam kehidupan kita ya, dengan fondasi yang kokoh, yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwan, khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin har, fanharo bi fi nari jahannam. Jadi kalau kita lihat dua perbandingan yang digambarkan di dalam ayat ini, pertama adalah sekelompok orang yang mendirikan bangunan di atas fondasi ketakwaan kepada Allah dan keridhaan dari Allah SWT. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang mendirikan bangunan pada tepian jurang yang mau runtuh. Baik mana itu? Ya. Jadi pertanyaannya kan baik mana dari keduanya itu? Tentu tanpa harus berpikir panjang, kalau kita orang yang berakal sehat gitu ya, pasti dengan mudah kita mengatakan yang paling baik adalah mereka yang mendirikan bangunan di atas landasan ketakwaan kepada Allah dan keridhaannya. Adapun orang-orang jahil yang dia membangun bangunan itu pada tepian jurang yang mau runtuh, itu pasti akan mudah roboh semuanya. Next, kalau kita lihat penjelasan dari Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab tafsir beliau, Zubdatu Tafsir min Fathil Qadir, beliau memberikan penjelasan ayat ini, barang siapa yang menginginkan tingginya bangunan yang ia dirikan, maka adalah memperkuat fondasi dan struktur bangunannya. Karena inti dari kekuatan suatu bangunan ada pada fondasi dan baiknya perancangan struktur. Sebagaimana halnya seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi, harus memperbaiki asas untuk menggapai keinginannya itu. Maka, kata beliau, orang-orang jahil yang mendirikan bangunan tanpa fondasi, niscaya bangunan itu tidak akan tinggal lama dan akan segera runtuh. Kalau dalam bayangan yang bercorak fisik ya, Bapak-Ibu sekalian, tahun 2006 yang lalu di Jogja ada gempa yang sangat parah ya, termasuk rumah yang waktu itu kami tinggali, rumah kontrakan yang kami tinggali itu hancur karena kena gempa. Nah, rumah-rumah yang hancur di Jogja pada waktu itu, pada saat gempa besar melanda Jogja 2006, itu rata-rata adalah rumah yang tidak memiliki cukup kuat fondasinya dan tidak punya struktur bangunan. Jadi kami menjadi relawan ya, dan kemudian membantu masyarakat untuk bangkit dari keterpurukannya, mengambil sisa-sisa runtuhan bangunan itu untuk dijadikan bahan bangunan ulang ya, membuat bangunan ulang. Lalu kemudian dalam masa pembangunan ulang itulah mereka mulai membuat fondasi yang kokoh, kemudian mulai ada struktur. Jadi sebelumnya nggak ada strukturnya itu, struktur besi yang kita kenal dalam konteks bangunan itu ya, itu nggak ada. Kemudian fondasinya itu nggak ada. Jadi benar-benar rumah-rumah yang hancur itu adalah rumah-rumah kuno, rumah-rumah lama yang memang tidak ada fondasinya dan tidak ada struktur bangunannya. Nah, rumah seperti itu yang mudah hancur, mudah roboh. Makanya dalam kondisi kita ingin kebaikan keluarga kita ya, keluarga yang kokoh, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, harus dimulai dari kekokohan fondasi dan kekuatan struktur. Dan itulah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT yang menjadi pengokohnya, penguatnya. Kalau pribadi kita dan keluarga kita memiliki fondasi yang kuat, fondasi adalah iman dan takwa kepada Allah SWT, maka insya Allah guncangan-guncangan itu tidak akan mudah merusakkan. Hidup berumah tangga itu ya akan ketemu guncangan-guncangan. Ada berbagai macam persoalan-persoalan pasti ya, tidak mungkin tidak, mesti ada guncangannya, mesti ada godaannya, mesti ada gangguannya. Kalau kita sudah punya fondasi yang kuat, kita punya struktur yang kuat, itu guncangan-guncangan seperti itu nggak usah merusakkan. Banyak bangunan-bangunan di Jogja yang tidak rusak, tidak hancur pada saat gempa 2006 itu ya, yaitu bangunan yang mereka itu punya fondasi yang kuat serta struktur yang bagus. Jadi bangunan-bangunan yang sudah disiapkan untuk fondasi yang kuat, strukturnya kuat, itu meskipun gempanya besar kayak di Jogja pada waktu itu, mereka utuh. Jadi lagi-lagi
bangunan-bangunan yang hancur pada saat gempa itu adalah mereka yang memang tidak memiliki fondasi dan juga tidak memiliki struktur. Wajar ketika guncangan kecil akan bisa meruntuhkan, apalagi kemarin di Jogja itu guncangannya sangat besar ya, hampir 8 skala Richter itu. Jadi kalau kita lihat kemudian, Bapak-Ibu sekalian, menjadi hal yang patut untuk selalu kita perhatikan, bagaimana agar keluarga kita tuh selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Next. Kalau kita memiliki keimanan dan ketakwaan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita sudah punya perbekalan yang sangat bagus untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam kehidupan. Allah SWT memerintahkan pada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah SWT. Allah SWT tidak menyatakan kepada kita misalnya berbekalah dengan ilmu, karena sebaik-baik perbekalan adalah ilmu. Kita mendapatkan gambaran tentang keutamaan ilmu dalam ayat-ayat yang lainnya. Kita mendapatkan nilai-nilai keutamaan ilmu pada hadis-hadis yang lainnya. Tetapi kita juga mendapatkan pengingatan dari Allah SWT bahwa yang harus kita siapkan adalah perbekalan takwa. Sehingga tidak cukup hanya dengan ilmu. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Kita nggak cukup hanya dengan udah yang penting belajar terus, dapat ilmu. Tidak cukup dengan itu. Harus berbekal kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Ilmu kita akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat apabila dimiliki ilmunya itu oleh orang-orang yang bertakwa. Adapun ilmu-ilmu yang sama, tetapi dimiliki oleh orang yang tidak bertakwa, maka ilmu itu malah bisa merusakkan kehidupan dunia ini. Maka perbekalan takwa itu menjadi sesuatu yang sangat urgen ya. Kita harus punya ilmu yang tinggi, kita harus punya ilmu yang banyak, tetapi kemudian itu semuanya kita asaskan pada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Maka wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Next. Nah, kalau kita punya perbekalan takwa itu, Bapak-Ibu sekalian, maka akan memudahkan kita keluar dari berbagai macam persoalan-persoalan dalam berbagai macam kehidupan. Sangat banyak solusi, sangat banyak jalan keluar yang Allah berikan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari apabila kita berbekal takwa. Next, klik lagi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Allah SWT menyatakan wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu akan memberikan makhraja, jalan keluar, solusi. Kalau kita lagi ada masalah ya, situasi pandemi membuat kita menjadi tidak nyaman, ada banyak banget tekanan dalam kehidupan kita, membuat kita tidak bisa leluasa dan seterusnya, oke lah bahwa kemudian ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Tetapi Allah menjanjikan, kalau kita bertakwa kepada Allah SWT, sebanyak apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, serumit apapun masalah kita, tidak peduli apakah masalah itu sangat heboh, sangat berat, sangat rumit ya kondisinya, tetapi Allah selalu sediakan makhroja, jalan keluar. Maka kita tidak perlu takut terhadap realitas adanya masalah. Yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana kalau kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Itu yang perlu kita khawatirkan. Sepanjang kita menjadi orang bertakwa, nggak masalah ya. Masalah segede apapun. Kalau orang itu tidak bertakwa, karena masalah kecil aja, mereka sudah merasa sangat bermasalah. Itu yang tadi saya katakan. Kalau pondasi nggak kuat, Bapak-Bapak sekalian, kena guncangan kecil aja, roboh rumahnya. Kenapa? Pondasi nggak kuat. Tapi kalau pondasinya kuat, meskipun skalanya gempa itu 8 Richter, tetapi karena pondasi kuat, struktur kuat, dia tidak roboh bangunan itu. Jadi kalau pondasinya nggak kuat, strukturnya nggak kuat, itu hanya dengan skala yang kecil saja, guncangan yang sebentar dan kecil saja, sudah sanggup meruntuhkan semua bangunannya. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita juga demikian. Sepanjang kita bertakwa kepada Allah SWT, banyak banget jalan keluar yang Allah berikan. Semuanya diberikan solusi oleh Allah SWT. Ketika kita merasa ekonominya berat karena suami ke PHK, istri tidak bisa berjualan ya, biasanya dia jualan tiap hari, lalu ini nggak bisa jualan dan seterusnya. Maka yang harus dilakukan adalah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, semakin menguatkan takwa kita kepada Allah SWT. Kenapa? Kalau kita kesulitan ekonomi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan jalan keluar berupa rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita punya persoalan-persoalan berat dalam kehidupan itu, Allah juga janjikan wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Allah berikan kemudahan dalam semua kesulitan-kesulitan kita. Ada kesulitan ekonomi, Allah berikan kemudahannya. Sulit untuk melakukan eksis dalam situasi pandemi sekarang, Allah berikan kemudahannya. Bahkan Allah menjanjikan wattaqullah
wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kamu. Hal-hal yang kita tidak tahu, Allah beritahu kepada kita kalau kita bertakwa. Ya Allah, bagaimana caranya menjadi suami yang baik, ya Allah, Allah beritahu caranya. Bagaimana cara menjadi istri yang baik, ya Allah, Allah beritahu caranya. Bagaimana cara menjadi orang tua baik, ya Allah, Allah beritahu caranya. Bagaimana caranya akan bisa bertahan hidup dalam situasi sulit di masa pandemi ini, ya Allah, Allah beritahu caranya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Yang penting itu bertakwa. Kita kuatkan takwa kita kepada Allah SWT. Oke, next. Bapak-bapak sekalian, berikutnya, agar kita selalu bisa bersemi ya dalam situasi pandemi itu, jadilah suami dan istri yang terbaik. Karena pondasi yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga kita adalah pondasi takwa, dan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka yang harus kita kuatkan adalah kondisi keluarga. Kalau kondisi keluarga kita bagus, akan bisa memberikan solusi yang sangat banyak dalam berbagai macam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya keluarga kita bagus, jadilah suami yang terbaik, jadilah istri yang terbaik yang mengikuti petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Next, kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita semuanya, bagaimana agar menjadi suami yang terbaik, dan juga nanti bagaimana menjadi istri yang terbaik. Kita mulai dari suami dulu. Bapak-Ibu sekalian, rumah tangga kita itu akan baik-baik saja ya insya Allah. Rumah tangga kita itu akan tetap bersemi, cinta, kebahagiaan dalam rumah tangga kita akan bersemi. Kalau di rumah itu ada suami yang baik, suami yang terbaik. Seperti apa suami yang terbaik itu? Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan aku, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dalam hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan siapa orang terbaik itu. Nah, jadi kalau kita tanyakan siapakah suami yang terbaik, suami yang terbaik adalah yang paling mampu berlaku baik kepada istrinya. Suami yang terbaik adalah yang paling mampu memuliakan istrinya. Suami yang terbaik adalah yang paling mampu menghargai istrinya. Suami yang paling baik adalah yang paling mampu bersikap lembut kepada istrinya. Itulah suami yang paling baik. Next, dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW menyatakan kebaikan suami, kebaikan laki-laki ini dengan akhlak ya, yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling kuat imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, Bapak-Ibu sekalian, misalnya kalau bagi teman-teman lajang ya, yang belum punya suami, belum punya istri, lalu tuntunan untuk mencari suami itu kayak apa? Tuntunan mencari istri itu kayak apa? Kalau mencari istri, diantaranya adalah Nabi SAW menyatakan tungkahul mara'ah ala arba. Perempuan dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha. Karena kecantikan, karena kedudukan, karena kekayaan, dan karena agamanya. Tapi kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memesankan agar memilih karena agama. Dari 4 standar itu, pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung, engkau akan sukses. Pilih karena agama. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa seseorang itu agamanya baik? Adalah dari akhlaknya yang baik. Akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan. Yang terbaik di antara mereka itu akhlaknya. Disambung dengan pernyataan yang luar biasa dari Nabi SAW setelah menyatakan kesempurnaan keimanan itu karena kebaikan akhlak. Lalu siapa yang terbaik akhlaknya itu? Wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istrinya. Kalau tadi menggunakan kata ahl, khairukum li ahlihi. Kalau hadis yang kedua ini menggunakan kata nisa, khiyarukum linisaihim. Jadi teks hadis pertama dengan kata khairukum, teks hadis kedua dengan kata khiyarukum. Dua-duanya menandakan yang sama, ingin menunjukkan siapakah orang yang paling baik. Dalam 2 hadis ini, Nabi SAW dengan jelas menyatakan orang mukmin yang paling baik itu adalah yang paling baik perbuatannya terhadap istrinya, akhlaknya terhadap istrinya. Maka menjaga akhlak itu ya sebagai suami, jadilah suami terbaik dengan menjaga akhlaknya. Seperti apa akhlak suami? Seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana beliau bersikap terhadap istri-istri beliau. Itulah akhlak sebagai suami. Itulah akhlak sebagai suami yang paling baik. Next. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, suatu ketika seorang laki-laki datang ketemu Hasan Al-Basri dan bertanya, aku punya anak perempuan dan aku pengen menikahkan anak perempuanku itu dengan laki-laki. Dan banyak yang sudah melamarnya. Dengan siapa aku sebaiknya memilihkan anak perempuanku itu untuk
menjadi suaminya. Lalu Allah mengatakan, kawinkan anakmu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Sebab kalau laki-laki yang bertakwa itu mencintai anak perempuanmu, maka dia akan memuliakannya. Tetapi kalau tidak mencintai, maka tidak akan menzaliminya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat pernyataan ini, itu luar biasa. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertakwa kepada Allah, suami yang terbaik itu adalah suami yang ketika dia mencintai istrinya, akan memuliakan istrinya. Dan kalau sedang hilang cinta itu dari istrinya, kepada istrinya, maka dia tidak akan menzaliminya, tidak akan menyakitinya, tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan melukainya, tidak akan mentelantarkannya, tidak akan membuatnya menjadi menderita. Itulah laki-laki yang bertakwa, itulah suami yang terbaik. Kenapa di sini seakan-akan ada pilihan yang dinyatakan oleh alasan itu ya. Kalau dia mencintai anakmu, maka akan memuliakannya. Kalau tidak mencintai, maka dia tidak akan mendoliminya. Seakan-akan ada pilihan, kalau mencintai dan kalau tidak mencintai. Kenapa demikian? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kehidupan berumah tangga itu ya, cinta itu, kehadiran cinta dalam rumah tangga itu tuh fluktuatif ya. Jangankan kok rasa cinta antara suami dan istri. Sedangkan iman saja fluktuatif, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Jangankan kok cinta, iman kepada Allah itu naik turun, ya. Yazid bito'ah wa yanqus bil maksiyah. Keimanan kita itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman itu naik turun. Kadang-kadang kita berada dalam keimanan yang sangat kuat kepada Allah SWT. Kadang-kadang sedang jauh dari Allah SWT. Nah, ketika seseorang itu lagi jauh dari Allah SWT, maka kemudian sering muncul ya berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupan. Bertubi-tubi masalah datang, bertubi-tubi persoalan datang. Masalah-masalah keluarga tumpuk-menumpuk itu salah satunya karena pelanggaran-pelanggaran. Suami yang tidak takut kepada Allah, suami yang tidak bertakwa kepada Allah, melakukan penyimpangan, melakukan penyelewengan, melakukan berbagai macam pelanggaran. Istri yang tidak takut pada Allah, dia tidak bisa menjaga dirinya, dia melakukan penyimpangan, melakukan penyelewengan. Ini terjadi kerusakan-kerusakan dalam rumah tangga karena imannya sedang yangkus, imannya sedang turun. Nah, cinta juga demikian. Cinta itu fluktuatif. Antara suami dan istri itu ya, fluktuasi cinta itu kadang-kadang datangnya sangat cepat. Jadi dalam waktu sehari itu bisa muncul fluktuasi cinta yang kadang-kadang suami istri itu ya, paginya demikian cinta sayang di antara mereka gitu ya. Tapi nanti siang ada sedikit konflik yang menyebabkan mereka terasa sangat jauh di antara mereka. Nanti malam mereka sudah berdekatan lagi gitu. Jadi ketika kita lihat kehidupan sehari-hari itu ya, kadang-kadang suami itu merasa begitu cinta kepada istrinya, tapi kadang-kadang dia merasa bahwa cintanya itu hilang. Kadang-kadang istri itu merasa begitu dekat, begitu cinta, begitu sayang kepada suaminya. Tapi pada kesempatan yang lainnya, tiba-tiba dia merasa sangat benci dengan suaminya. Jadi dalam hidup sehari-hari itu ya, kehidupan berumah tangga itu rasanya itu nano-nano. Ada kalanya keimanan naik, sehingga kemudian situasi keluarga kita baik, akhirnya mereka mendapatkan cinta yang paling baik di antara mereka. Cinta mereka sangat kuat. Kadang-kadang imannya lagi turun, lalu ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, menyebabkan rusak ya cinta di antara mereka. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, kalau orang-orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, ya kalau seorang laki-laki bertakwa itu, kalau dia lagi mencintai istrinya, dia akan selalu memuliakannya. Kalau dia sedang kehilangan cinta terhadap istrinya, dia tidak akan pernah menyia-nyiakannya, tidak akan menzoliminya, tidak akan mentelantarkannya, tidak akan melukainya, tidak akan membuat tindakan yang menyesakkan dan menyulitkan istrinya. Itulah laki-laki yang bertakwa pada Allah SWT. Nah, kalau di rumah kita, suaminya itu adalah suami yang terbaik seperti itu, insya Allah keluarga kita baik-baik saja. Makanya sebagian ulama mengatakan, seorang laki-laki itu bisa mendapatkan surga yang tinggi dari rumahnya sendiri. Bagaimana caranya? Dengan jalan menjadikan dirinya sebagai seorang laki-laki yang bersikap baik kepada istrinya. Nah, ini yang seringkali terbalik-balik dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau ada suami yang berlaku lembut kepada istri di zaman sekarang, itu dikatakan suami yang takut istri. Jadi banyak sekali laki-laki yang nggak mau dikatakan takut istri, akhirnya kemudian dia berlaku galak kepada istrinya. Misalnya dalam komunitas ya, lagi bareng-bareng ya, laki-laki bapak-bapak ini pada ngumpul, pada ngobrol-ngobrol, bercanda-canda gitu. Tiba-tiba salah seorang dari mereka ada yang ditelepon istrinya, lalu dia terima, oh ya, Dek, iya sayang, iya, nanti ayah pulang ya, iya oke, ayah sayang sama adik.
ketika ngomong lembut kayak begitu, nanti ditertawain sama teman, oh itu laki-laki pengecut tuh, takut sama istrinya gitu ya. Sehingga laki-laki yang berlaku lembut kepada istrinya itu dibully di zaman sekarang. Dikatakan sebagai laki-laki yang takut kepada istrinya. Nah, karena laki-laki ini nggak mau dikatakan takut kepada istrinya, maka akhirnya dia ketika ditelepon sama istrinya lagi bersama teman-temannya, dia galak kepada istrinya. Ngapa? Telepon-telepon. Kan sudah tahu ayah di kantor, ngapain telepon? Nanti kalau telepon. Jadi untuk menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dirinya itu berani sama istrinya. Coba kebalik-balikkan suasananya. Next, kalau kita lihat ungkapan dari Imam Asy-Syaukani ya, mengomentari hadis ini. Klik lagi, next. Hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW, khairukum dan khiyarukum tadi itu ya. Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, banyak orang yang terjatuh dalam kesalahan ini. Engkau melihat seorang laki-laki jika bertemu dengan istrinya, maka ia adalah orang yang terburuk akhlaknya, paling pelit, dan yang paling sedikit kebaikannya. Namun jika ia bertemu dengan orang lain selain istrinya, maka ia akan bersikap lemah lembut, berakhlak mulia, hilang rasa pelitnya, dan banyak kebaikan yang dilakukannya. Coba, ini kalau kita lihat, ada orang itu ya, kalau lagi bersama komunitasnya, misalnya dia tuh punya komunitas, misalnya goes ya, laki-laki nih, lagi seneng-seneng goes dengan temannya. Kalau dengan teman-temannya goes itu ya, Masya Allah ya, dia traktir teman, ayo makan-makan, ditraktir teman-temannya. Ayo kita jalan-jalan ke tempat wisata, dibayarin untuk masuknya. Kemudian menginap di penginapan itu dibayarin semua teman-temannya. Ada laki-laki yang kalau dengan temannya, dengan komunitasnya, dengan gengnya, Masya Allah semuanya diberikan gitu ya. Fasilitasnya, kebaikannya, berbagai macam sikap-sikap royal ya, tidak pelit kepada teman-temannya itu ditunjukkan semuanya. Begitu pulang ke rumah, galak kepada istrinya, pelit kepada istrinya, tidak bisa memuliakan istrinya. Jadi sesuatu yang benar berkebalikan banget gitu. Nah, tidak diragukan lagi kata Imam Syaukani, barang siapa yang demikian kondisinya, maka ia telah terhalang dari taufik Allah dan telah menyimpang dari jalan yang lurus. Kita memohon keselamatan kepada Allah atas sikap yang seperti itu. Ini komentar Imam Asy-Syaukani lah ya, teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian. Artinya apa? Komentar orang yang hidup di masa yang sangat jauh dari kita. Artinya kalau kita ngelihat ada laki-laki yang sikapnya kebalik-balik kayak begitu, ini bukan hanya persoalan orang sekarang ya. Dari dulu juga sudah ada orang kayak begitu itu. Next. Nah, di dalam penjelasan selanjutnya, Imam Asy-Syaukani mengatakan orang yang tingkat kebaikannya tertinggi dan yang paling berhak untuk disifati dengan kebaikan adalah orang yang terbaik bagi istrinya. Tuh. Jadi siapakah yang paling tinggi nilai kebaikannya itu, kata beliau, adalah yang terbaik sikapnya itu kepada istrinya. Makanya hadis ini tadi, oleh beberapa kalangan ulama dikatakan kebaikannya itu adalah kebaikan yang bersifat mutlak. Artinya bukan membandingkan antara satu suami dengan suami yang lainnya, bukan. Tapi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi kalau kita membuat perbandingan, bukan hanya siapakah suami yang paling baik, bukan begitu. Tapi siapakah manusia yang paling baik. Paham ya? Jadi manusia yang paling baik adalah manusia yang paling pandai memuliakan istrinya, paling pandai bersikap lembut kepada istrinya, paling pandai melakukan penghargaan, memberikan penghargaan kepada istrinya. Oke, next. Sebaliknya, Bapak-Bapak sekalian, kita lihat Nabi SAW itu juga memberikan arahan kepada kaum perempuan. Jadi ada arahan untuk kaum laki-laki agar dirinya menjadi laki-laki yang terbaik. Di saat yang sama, Nabi SAW juga menyatakan bahwa perempuan yang terbaik itu, ini adilnya Nabi SAW ya, Masya Allah, luar biasa. Keadilan Islam terhadap laki-laki dan perempuan. Keadilan Nabi SAW terhadap laki-laki dan perempuan. Sebagian orang salah paham dengan mengatakan, Nabi itu, dalam Islam itu katanya, kalau kepada perempuan sedemikian banyak aturannya. Kalau laki-laki nggak ada, lo salah itu. Itu nggak memahami hadis ini ya. Jadi, Nabi SAW itu sangat adil. Islam itu sangat adil di dalam memberikan tuntunan kepada laki-laki dan perempuan. Kepada kaum laki-laki, Nabi SAW mengarahkan kepada kita semuanya yang laki-laki agar menjadi suami terbaik. Suami terbaik adalah suami yang selalu memuliakan istrinya, suami yang tidak mendolimi istrinya, suami yang menghargai suaminya, istrinya, suami yang selalu bisa berlaku sangat santun dengan akhlak yang mulia kepada istrinya. Itu laki-laki yang terbaik. Sementara perempuan terbaik seperti apa? Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, Ayu nisa khair, siapakah perempuan yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan, allati tasuruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Beliau mengatakan yang paling menyenangkan jika dipandang oleh suaminya. Perempuan yang terbaik adalah allati tasuruhu idza nadhara, yang menyenangkan jika dipandang, yang mentaati jika diperintah, yang tidak menyelisihi pada suaminya, pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci.
Oke, next. Kita lihat penjelasan apa yang dimaksud dengan alati tasruhu idza nadhara. Imam As-Sindi mengatakan, menjelaskan makna hadis itu ya, bahwa wanita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menyenangkan jika dipandang itu adalah wanita yang berpenampilan menawan secara lahir. Nah, jadi ada tuntutan bagi para istri itu untuk menjadikan dirinya cantik. Dia harus menjadi perempuan yang berdandan, ke salon ya, memperindah bentuk tubuh ya dengan berbagai macam cara-cara yang dibolehkan. Dan berakhlak baik secara batin. Jadi menyenangkan itu ada dua sisi. Menyenangkan secara lahiriah, menyenangkan secara batiniah. Menyenangkan secara lahiriah itu artinya secara fisik dia tampak cantik, dia tampak menawan, dia melakukan tindakan untuk menjaga kecantikan wajah, kecantikan paras, kecantikan badannya. Lihat bagaimana perilaku para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa terdahulu. Bagaimana mereka berdandan ketika suami itu datang, suami itu ada di rumah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kaum laki-laki. Pada waktu itu belum ada handphone ya. Kalau zaman sekarang itu kalau kita pergi, para bapak pergi jauh lama beberapa hari, mau pulang telepon dulu deh atau WhatsApp ya. Kita sekarang semuanya punya grup keluarga. Kita sudah ngomong di grup keluarga, Dek, aku besok pulang dari tempat ini jam sekian naik pesawat, nanti sampai di rumah jam sekian. Itu sudah diomongi. Nah dulu kan nggak ada, tidak ada handphone, nggak ada alat komunikasi gitu ya. Lalu Nabi mengarahkan kepada kaum laki-laki, kalau kalian pulang ke rumah, ya, itu jangan mengagetkan istri. Makanya jangan pulang di waktu malam. Kenapa? Malam mungkin istrinya sudah datang. Malam mungkin istrinya sudah tidur. Kalau istrinya sudah tidur, dia ketuk pintunya, maka nanti ketika istri membuka pintu untuk suaminya, itu dalam situasi dia masih acak-acakan, dia belum bersiap, gitu. Yang akhirnya kemudian tidak tampil yang optimal. Maka Nabi mengarahkan kaum laki-laki agar tidak mengagetkan. Bagaimana caranya? Kalau datang jangan malam-malam. Satu. Nomor dua, kalau apabila mereka itu berombongan, misalnya kaum muslimin yang sedang dalam peperangan, pergi peperangan itu, kan nggak tahu sampai kapan ya, nggak ada kabarnya, tidak ada berita, nggak ada radio, nggak ada televisi, nggak ada internet kan. Jadi nggak tahu nih, para istri itu di rumah nunggu sampai kapan itu nggak tahu ya. Nah itu ketika mereka kaum muslimin sudah datang, sampai di kota Madinah, kaum laki-laki itu mereka tinggal dulu di kota Madinah itu, mereka mandi, berbersih diri, sambil kemudian ada utusan untuk memberitahu para istri di rumah bahwa umat Islam sudah datang, kaum muslimin sudah datang, artinya akan segera pulang kembali ke rumah. Supaya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar para istri sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Coba. Para istri pada waktu itu, kalau suami datang itu, mereka bersisir, mereka mencukur bulu kemaluan. Konteksnya apa? Konteksnya adalah mereka itu benar-benar berdandan, benar-benar bersolek, benar-benar berhias ketika suaminya di rumah. Ya. Jadi kalau kita di zaman sekarang itu ya, ibu-ibu sekalian, agar selalu tampil cantik di depan suami, itu kalau ke salon itu bukan karena kondangan, ya. Jadi kalau kita sekarang kan ke salon itu karena mau kondangan ke salon dulu. Mau ada acara besar ke salon dulu. Lah padahal kalau tuntunan dari orang-orang terdahulu itu ya, justru kemudian berdandan itu ketika menyambut suami. Karena ada suami di rumah, kenapa kok kamu ke salon? Mau kondangan ya? Enggak, ini karena suamiku lagi di rumah, jadi aku ke salon. Supaya kemudian tampil cantik di depan suami. Itu tuntunan agama kepada kita, jadilah istri yang menyenangkan jika dipandang oleh suami. Coba penjelasannya Ibnu Qudamah ini ya, dalam kitab Al-Mughni. Disebut kecantikan di sini karena cantik itulah yang lebih menenteramkan jiwa dan lebih menundukkan pandangan suami, tidak melirik pada wanita yang lain. Itu pun akan menyempurnakan rasa cinta suami istri. Oleh karena itu dituntut adanya nazar sebelum nikah, supaya kalau laki-laki dan perempuan nazar saling melihat, mereka merasa cocok, maka akan lebih memudahkan untuk membangun kehidupan yang bahagia. Next. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan kepada kaum perempuan itu, perempuan itu bisa mendapatkan surga, itu nggak jauh-jauh. Surga bisa didapatkan perempuan di dalam rumahnya sendiri, yaitu dari suaminya. Ini hadis yang sangat kita kenal ya, ketika bibinya Husain bin Mihsan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu urusan, setelah selesai Nabi bertanya, azatu zaujin anti, apakah engkau sudah menikah? Naam ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Kaifa antilahu, lalu bagaimana sikap kamu kepada suami kamu itu? Ma'aluhu illa ma'ajastu anhu, aku tidak mengurangi haknya, kecuali dalam hal yang aku tidak mampu melakukannya. Next, klik lagi. Maka kemudian Nabi SAW menyatakan,
Fanduri aina anti minhu fa inama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana posisi kamu di hadapan suami kamu, karena sesungguhnya suami kamu itu adalah surga dan neraka kamu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau tadi saya nyatakan laki-laki itu bisa mendapatkan surga yang tinggi dari rumahnya sendiri, yaitu apabila dia mampu bersikap baik terhadap istrinya, memuliakan istrinya, tidak mendolimi istrinya, selalu menghargai istrinya, berlaku lembut kepada istrinya, maka laki-laki seperti ini akan mendapatkan surga yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan pun demikian. Perempuan akan bisa mendapatkan surga yang tinggi dari suaminya. Kalau suaminya ada hal yang kurang baik, dia bisa bersabar. Hal-hal yang kurang dari suaminya tidak membuat dirinya menjadi uring-uringan, tidak membuat dirinya menjadi emosi, ya. Kemudian dia bisa berlaku memuliakan suami. Ini perempuan yang akan menjadikan suami itu sebagai surga di dalam kehidupannya nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah ya yang akan bisa menyebabkan keluarga kita itu cintanya tetap bersemi meskipun di masa pandemi. Kenapa? Ada suami yang baik hati di situ, selalu berakhlak baik kepada istrinya, tidak pernah mencela istrinya, tidak pernah menyakiti istrinya dengan kata-kata maupun perbuatan, tidak pernah melakukan tindakan yang menyakiti dan membahayakan istrinya. Pun si istri demikian, menjadi istri yang terbaik, menjadi istri yang dia menyenangkan suaminya, menjadi istri yang berlaku hormat kepada suaminya, mentaati suaminya dalam hal yang tidak maksiat, di dalam perbuatan-perbuatan ketaatan. Dia selalu berusaha untuk menghormati, melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Suami istri seperti inilah yang akan menyebabkan cinta kita selalu bersemi meskipun di masa pandemi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar, ada sisa waktu bisa kita gunakan untuk dialog, diskusi, tanya jawab. Nanti materi yang belum selesai, belum saya sampaikan, bisa dibaca-baca. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk memiliki materi PowerPoint-nya, silakan minta kepada teman-teman panitia, materi PowerPoint saya itu boleh dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian saya kembalikan kepada Ustadz Amir. Sisa waktu bisa kita gunakan untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.